produk spesialis dari Forever Healthy Indonesia. Dan malam ini saya yang akan memandu seminar kesehatan Dr. Windah. Dr. Windah, gimana? Dokter sudah siap? Siap. Oke. Dimohon untuk bapak-bapak, ibu-ibu, karena seminar ini biasanya pesertanya tuh banyak ya, diminta saya mohon ketika bapak ibu bisa sambil melakukan aktivitas seperti sambil makan, sambil ngobrol, tapi diusahakan untuk kameranya dimatikan, ya. Baik, terima kasih. Oke, silakan dok. Oke, terima kasih Diana. Selamat malam semua teman-teman FHI. Hai, jumpa lagi dengan saya Dr. Windah. Nah, untuk topik kita yang kali ini tuh sama seperti topik kita hari Selasa minggu lalu. Ya, yaitu Cocoa Flavanol untuk penderita ulcus diabeticum. Apa sih ulcus diabeticum itu? Nah, kalau ulcus diabeticum itu sebenarnya yang biasa teman-teman tuh populer suka dengarnya itu istilahnya diabetes basah. Pernah dengar kan? Nah, diabetes basah itu sebenarnya bukan diabetesnya basah, bukan, tapi orang yang mengalami diabetes dan memiliki komplikasinya berupa luka. Dan luka inilah yang dinamakan ulcus diabeticum. Slide. Nah, jadi ulcus diabeticum itu bisa dibilang suatu kondisi di mana terjadi luka pada terutama tuh pada tungkai kaki bawah. Jadi pada kaki ya, telapak kaki terutama atau bagian tubuh yang sering tertekan disebabkan oleh adanya gangguan ataupun kelainan syaraf periferal ya dan otonomi serta adanya juga infeksi sehingga menyebabkan terjadinya kematian jaringan yang makin lama semakin luas dan semakin invasif di mana nanti semakin banyak berkembangnya kuman saprofit di sana. Ya, simpel katanya makin lama jadi makin membusuk gitu ya, seperti kita bilang tuh atau biasanya bahasa beken lainnya itu gangren. Nah, itulah seperti itulah ulcus diabeticum. Slide. Nah, jadi ulcus diabeticum ini juga sebenarnya awalnya itu sebenarnya nggak langsung ada begitu saja ya teman-teman ya. Jadi ada derajatnya dulu, bertahap dia prosesnya. Pertama itu derajat 0. Kalau masih derajat 0 itu dia belum ada luka terbukanya. Jadi masih baru berupa seperti kalus gitu ya, atau kapalan seperti itu. Tapi rasanya tuh sakit. Nah, seperti ada sudah mulai ada kapalan dan rasanya sakit di kaki. Biasanya di telapak kaki ya paling sering ya, tapi belum sampai terjadi luka. Mungkin awalnya bisa dalam bentuk hanya bentuk lecet, bukan, belum lecet. Lecet itu nanti di derajat kedua. Jadi awalnya dia seperti kapalan saja dulu, tapi rasanya sangat nyeri. Nanti baru masuk ke derajat kedua. Derajat kedua, nah area tersebut sudah mulai ada namanya ulkus atau luka superficial. Nah ini seperti bentuknya sudah mulai seperti lecet-lecet. Nah, seperti lecet-lecet itu dia kita sudah masuk dalam grade 1. Lalu habis itu nanti selanjutnya itu masuk ke grade 2, ini lukanya sudah semakin dalam. Ya, lukanya sudah semakin dalam, itu kita sudah bahkan sudah bisa mulai melihat lapisan dari otot, ya. Otot kita itu sudah mulai tembus terlihat atau bahkan pada beberapa case tulang juga sudah mulai agak kelihatan tulangnya. Jadi udah terbayangnya sudah dalam, udah cukup dalam kalau untuk derajat 2 ulkus ini. Lalu slide. Kalau yang derajat 3, nah ini bahkan sudah mulai keluar nanah. Jadi tidak hanya sekedar sudah kelihatan sampai ke tulangnya, tapi sudah mulai ada keluar nanah pada luka tersebut. Lalu derajat 4 ini sudah mulai pembusukan. Nah, jadi kalau biasanya kalau di derajat 4 itu warnanya sudah mulai menghitam, teman-teman. Tapi mungkin belum sampai seluruh kaki, baru setengah ujungnya aja ya. Area-area dekat jari baru di situ yang sudah mulai hitam. Lalu nanti di derajat 5 yang paling besar itu dia sudah seluruh kakinya itu yang sudah mengalami pembusukan berwarna hitam.
Kalau bisa sih jangan sampai ya teman-teman ya, kita jadi jatuh ke kondisi ini. Slide. Nah, jadi yang diharapkan, kenapa sih kok bisa sampai separah itu prosesnya? Karena terjadi kegagalan dalam proses penyembuhan lukanya, karena memang penyakit diabetesnya tersebut. Nah, proses penyembuhan luka sendiri, ini berlaku dalam segala hal luka yang terjadi pada kulit kita ya, pada tubuh kita, itu pertama tuh akan ada namanya fase hemostasis. Artinya, tubuh bila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kondisi normalnya akan diusahakan tubuh akan berusaha untuk mengembalikan posisi normalnya, yaitu di sini adalah fase hemostasis. Jadi pada saat terjadi luka, mungkin teman-teman boleh lihat di gambarnya di layar masing-masing, itu akan terjadi perdarahan ya, darah akan dikeluarkan. Tujuannya supaya apa? Supaya darah ini nanti akan digumpalkan untuk nanti menyumbat area yang terjadi lukanya. Nah, di situ ya, jadi terjadi clotting di sana, penggumpalan darah untuk menyumbat daerah yang luka. Setelah itu nanti akan masuk ke fase inflamasi. Nah, yang dibawa oleh darah ini tentunya tidak hanya sel darah merah atau sel darah putih, tapi ada juga sel-sel untuk inflamasi ya. Di situ ada makrofag, di situ ada leukosit. Nah, kerjanya nanti bagian makrofag dan sel-sel imunitas ini ya, itu dia akan berperan untuk membersihkan atau membersihkan ya, bisa dibilang membersihkan area tersebut dari bakteri-bakteri yang mungkin terdapat di area luka tersebut. Sehingga itulah nanti akan terjadi reaksi inflamasi. Makanya kadang-kadang nih teman-teman lihat kalau kita ada luka, sebelum sembuh tuh dia sempat agak-agak bengkak dulu. Nah, karena terjadi ada proses inflamasi di sana. Nah, sambil terjadi proses inflamasi, di situ kita punya pada kulit kita itu ada namanya sel fibroblast. Sel fibroblast ini sudah mulai membentuk kolagen dan juga sel-sel kulit yang baru untuk mulai menutup lukanya. Baru nanti kita masuk ke fase proliferasi. Sel-sel yang sudah mulai dibentuk oleh si sel fibroblast di dalam kulit kita itu sudah mulai dimatangkan ya, diproliferasi semakin matang sampai akhirnya luka tersebut nantinya makin menutup. Itulah nanti di fase remodeling atau fase maturasi. Itulah yang kita lihat akhirnya lukanya sudah tertutup sempurna atau sembuh. Slide. Nah, sekarang apa sih manfaatnya flavonoid kalau pada kasus ulcus diabeticum ini? Nah, jadi ada beberapa penelitian itu yang menunjukkan kalau senyawa flavonoid dengan jumlah yang sedikit saja, ya hanya sekitar 0,71 miligram aja, itu ternyata dia memiliki dengan fungsinya yang sebagai antioksidan, itu dapat menurunkan kadar leukosit dan makrofag di dalam range normal yang itu terjadi pada penderita ulcus diabeticum. Sehingga itu akan membuat nantinya kita punya tadi proses, inflamasinya itu bisa tidak terlalu lama. Nah, proses peradangan, proses pembengkakan di dalam kulit kita itu tidak terlalu lama sehingga regenerasi kulit bisa terjadi. Nah, inilah yang akan membuat proses penyembuhan luka kita itu bisa lebih cepat. Dan di sini dengan dosis 0,71 miligram ini itu dia bisa mempercepat sampai terutama pada hari ke-21 gitu. Jadi sehingga yang harusnya mungkin proses recovery-nya dia bisa berbulan-bulan, ini pada hari ke-21 itu sudah bisa mulai progres penyembuhan lukanya bisa semakin agresif gitu, karena proses inflamasinya sudah semakin ditekan. Slide. Selain itu juga flavonoid juga melibatkan peran dan fungsi dari nitric oxide sendiri, di mana ini juga berperan tentunya dalam proses penyembuhan luka. Karena nitric oxide kita tahu ya, nitric oxide itu dia perannya terutama adalah untuk menjaga elastisitas pembuluh darah, sehingga dia akan memastikan sirkulasi darah ke area yang luka ini bisa dapat berjalan dengan lancar, sehingga nutrisi-nutrisi yang diperlukan, mineral, vitamin yang diperlukan untuk nanti proses penyembuhan lukanya itu bisa sampai ke area luka dan bisa segera terjadi proses penyembuhan luka di area tersebut. Jadi bisa segera tertutup lukanya. Selain itu juga flavonoid juga mampu untuk meregulasi metabolisme kolagen dalam perbaikan jaringan dan juga sifat antioksidannya itu dapat menghambat reaksi oksidatif yang berlebihan akibat dari proses inflamasi maupun juga metabolisme pada sel yang tadi terjadi luka. Jadi memang banyak ya, lumayan banyak peran
peran dari flavonoid dalam nanti prosesnya dia memperbaiki atau menyembuhkan luka di kulit kita. Slide. Nah, jadi ini kita perkenalkan lagi flavanol, di mana flavanol ini diambil dari ekstrak biji kakao yang mengandung 80% cocoa flavanol. Slide. Kita juga sudah ada studi klinisnya ya, yang sudah dipatenkan juga untuk manfaat dari ekstrak kokoa ini, ternyata dia menunjukkan bahwa ekstraksi kokoa itu bermanfaat untuk kesehatan kulit, termasuk juga pada perbaikan struktur kulit, meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus, dan juga meningkatkan kelembaban, di mana di sini untuk kasus ulcus diabeticum itu sangat bermanfaat sekali untuk proses penyembuhan lukanya, dan juga untuk mengurangi potensi untuk terjadinya komplikasi lebih lanjut dari diabetesnya sendiri. Slide. Nah, jadi flavanol itu sendiri dia merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang juga merupakan subkelas dari polyphenol. Nah, di dalam kokoa ini itu ternyata dia memiliki kandungan flavanol yang tinggi yang ternyata juga terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular kita terutama ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi kokoa flavanol dalam waktu yang pendek atau short term effect-nya yang kita alami, itu akan terjadi dilatasi pembuluh darah atau pelebaran pada pembuluh darah kita sehingga aliran darah kita bisa lebih lancar. Lalu tapi kalau kita lebih rajin nih konsumsinya, dalam jangka panjang kita akan mendapatkan manfaat dari antioksidannya. Tapi tentunya untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi ini juga nggak gampang ya. Perlu diperlukan metode ekstraksi yang tepat supaya kandungan flavanolnya tidak rusak. Slide. Nah, untuk ini juga kita sudah punya patennya ya, yang sudah dipatenkan oleh produsen kita yaitu Barry Callebaut, bahwa mereka menggunakan metode yang dapat mempertahankan hingga 80% flavanol kakao yang ada secara alami, yang kalau kita bandingkan dengan proses pembuatan coklat yang konvensional, itu banyak yang hancur kadar flavanolnya. Sehingga pada saat kita mengkonsumsi coklat yang kita bisa temukan di pasaran, itu kadar flavanol yang kita dapatkan sudah jauh lebih sedikit dari aslinya. Slide. Dan kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Ini merupakan otoritas keamanan pangan Eropa, kalau di Indonesia itu seperti BPOM gitu ya. Nah, berdasarkan dari banyaknya hasil klinis atau uji klinis ataupun jurnal-jurnal yang sudah dilakukan sehubungan dengan flavonoid ini, sehingga bisa diklaimlah kalau cocoa flavanol itu memang bisa membantu memelihara elastisitas pembuluh darah kita yang nantinya itu akan berkontribusi terutama untuk mendapatkan aliran darah yang normal. Dimana kalau kita memiliki aliran darah yang normal, maka keseluruhan kesehatan tubuh kita pun bisa jadi semakin menunjang gitu ya, semakin membaik. Slide. Jadi kira-kira nih kalau kita konsumsi flavanol itu cukup 5 gram sehari itu bisa mencukupi kebutuhan tubuh akan flavanol. Namun kembali lagi ya teman-teman ya, dosisnya boleh disesuaikan dengan kebutuhan tubuh teman-teman sendiri berdasarkan kondisi kesehatan, berdasarkan aktivitas fisik ataupun pertimbangan-pertimbangan lainnya. Oke? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Oke, mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu ada yang ingin bertanya, bisa dengan menyalakan mikrofonnya atau dengan, melalui kolom komentar. Tapi sebelum itu saya ada informasi mengenai acara-acara yang ada di, FHI ya. Nah, oke. Kemarin udah bikin acara di, hari Selasa juga. Nah, sekarang kita mau bikin acara lagi seminar kesehatan bersama Dokter Winda jam 2 siang di Ion Mall CGV Cakung ya, dan biayanya itu 25.000. Selain itu juga ada lucky draw seperti handphone sama flavanol dan hadiah lainnya. Kemudian, bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki, Instagram bisa langsung mengikuti giveaway dengan cara menjawab pertanyaan dan persyaratan yang ada di giveaway tersebut. Kemudian hari Sabtu besok tanggal 20 Maret,
itu ada acara di Megaland Hotel Solo bersama Bapak Aris Hendrawardana jam 2 siang. Kemudian besok juga jam 2 tanggal 19 Maret di At Home Hotel Semarang bersama Bapak Aris Hendrawardana. Yang Semarang, ayo silahkan merapat. Kemudian tanggal 28 Maret di Resto Alam Pasundan bersama Pak Umar dan Ibu Sri Suhesti jam 2 siang. Kemudian hari Minggu tanggal 28 Maret jam 10 pagi di Bogor ya, di Sentul bersama Ibu Lisa dan dan Bapak Rudi Irwanto. Kemudian tanggal 21 Maret di Depok, warga Depok nih, untuk jam 2 siangnya, tanggal 21 Maret, ada Pak Beni, Ibu Dea, dan Pak Muhammad Yulianto. Kemudian di hari Sabtunya juga, tanggal 20 Maret, jam 2 siang di Bandaraku Cafe, Pancoran, Jakarta Selatan bersama Pak Abdul Manap, Pak Edo Fernando, dan juga Ibu Tifa. Kemudian di hari Sabtu juga, tanggal 20 Maret, jam 2 siang, di Resto Nasi Uduk Kebon Kacang bersama Pak Beni, Ibu Sri Mulyawati, dan Pak Oteh. Oke, banyak sekali ya acara-acara yang ada pada FAI. Mungkin Bapak-Bapak Ibu-Ibu bisa langsung bergabung. Kita langsung bacakan saja ya dok pertanyaannya ya. Boleh. Dari Pak Abdul Manap. Selamat malam dok. Maaf mau tanya, ada pasien penyakit lupus. Apa bisa dengan coklat flavanol dan berapa sendok aturan konsumsinya ya? Terima kasih. Oke, pada dasarnya sih boleh ya dikonsumsi, diberikan flavanol, nggak apa-apa untuk kondisi penyakit lupus. Tapi tetap ya Pak, flavanol bukan obat lupus, sehingga tetap perlu dikombinasi dengan obat-obatan yang lain. Jadi sini peran flavanol terutama itu adalah untuk meminimalisir juga sebagai manfaatnya antiinflamasinya, supaya kalau pada saat terjadi serangan dari penyakit lupusnya, itu bisa membantu meredam dari reaksi inflamasinya, supaya jangan terlalu terjadi proses inflamasi. Selain itu juga bisa membantu juga untuk menekan dari aktivitas sistem imunnya supaya tidak terlalu agresif. Itu peran dari antioksidannya nanti. Tapi tetap ya dikombinasi juga dengan obat-obatan lupus. Nah, kalau untuk konsumsinya biasanya sih kalau untuk penyakit-penyakit autoimun ya, termasuk di sini lupus juga bisa, itu boleh diberikan mulai dari 2 kali 5 gram. Nanti boleh disesuaikan dengan kebutuhan tubuhnya masing-masing gitu. Oke, terima kasih dok ya. Kemudian dari Pak Rizal di Bandung. Selamat malam Bu Dokter, di keluarga saya ada anak berusia 7 tahun yang menderita asma dari kecil. Apakah flavanol bisa membantu penyembuhan untuk penderita asma? Dan mohon saran penggunaan flavanol untuk tujuan menurunkan berat badan. Ada 2 ya berarti ya dok ya? Iya. Oke, Nah, silakan dok. Nah, kalau untuk asma, sebenarnya asma itu kan salah satu reaksi alergi. Jadi sebenarnya itu bukan bisa disembuhkan sih, tapi bisa dijaga supaya tidak terjadi tidak ter-trigger gitu ya, tidak terstimulasi untuk asmanya. Jadi sebenarnya sih paling simpel asma itu dicegahnya adalah dengan meningkatkan apa namanya, dengan menghindari penyebabnya. Pemicunya. Nah, itu bisa dihindari pemicunya supaya jangan ter-trigger asmanya. Dan selain itu juga, kita juga bisa membantu untuk memperkuat imunitasnya supaya tidak gampang terstimulasi begitu dia terpapar dengan apa sih namanya tadi? Pen-trigger-nya tadi, gitu. Ya, penyebab alerginya. Nah, itu boleh kita bisa juga untuk konsumsi flavanol bisa ya, apalagi kalau masih anak usia 7 tahun, sebenarnya boleh dengan konsumsi cocoa flavanol. Nah, di sini nanti untuk dosisnya mungkin boleh diberikan cukup 1 kali 5 gram saja. Ya, atau sorry, 1 kali 3 gram dulu aja deh ya, mulai dari 1 kali 3 gram dulu, nanti boleh dilihat sesuai dengan kebutuhan atau reaksi tubuhnya seperti apa, gitu ya. Lalu untuk penggunaan flavanol untuk tujuan menurunkan berat badan. Nah, ini juga sebenarnya memang kita juga sudah ada patennya ya, sehingga flavanol ini dia bisa manfaatnya untuk fat burner. Jadi untuk membakar lemak tubuh, itu boleh mengkonsumsi cocoa flavanol, biasanya sih kita mengkonsumsinya di atas 2 kali 10 gram. Nah, itu boleh
nanti akan sesuai juga, nanti Bapak boleh di-trial sendiri kebutuhannya ya, Pak. Karena ini dosisnya bisa berbeda-beda masing-masing orang. Ada yang bisa cepat itu kemarin itu Pak siapa ya, kalau nggak salah Pak Piko, ya kalau nggak salah ya, sempat sharing juga katanya tuh konsumsinya 3 kali 15 gram, itu cepet banget turunnya. Ya dalam 4 bulan turun 15 kilogram. Nah, tapi kan itu kasusnya pada Pak Wiko. Nah, untuk Pak Rizal sendiri mungkin nanti bisa berbeda hasilnya. Nah, boleh dimulai startnya dari 2 kali 10 gram dulu, habis itu nanti di-follow up untuk tingkat kecepatannya apakah, dengan 2 kali 10 gram sudah cukup, kecepatan penurunan berat badannya menurut Bapak atau belum? Kalau masih belum, boleh ditambahkan dosisnya. Kalau kira-kira sudah cukup kecepatannya, tinggal dipertahankan saja, gitu. Baik, sudah cukup ya dok ya. Mungkin Pak Rizal sudah cukup jelas atas jawabannya. Kemudian, oh lagi Pak Abdul Manaf, satu lagi dok. Teman saya setelah konsumsi coklat flavanol asam uratnya kok naik ya? Kenapa ya dok? Terima kasih. Silakan dok. Ya, jadi memang pada beberapa kondisi ada yang bisa karena konsumsi cocoa flavanol itu dia asam uratnya agak naik. Karena memang pada dasarnya ini kan dia cocoa flavanol kita itu adalah cocoa flavanol yang pure, ya dia pure dari cocoa. Dan cocoa itu masuk kategori biji-bijian, memang punya resiko pada asam urat. Tapi bukan berarti asam uratnya itu nanti dia, jadi ibaratnya gini, walaupun asam uratnya naik, tapi karena manfaat cocoa flavanol yang sebagai antioksidan dan antiinflamasi juga, dia bisa membantu mengatasi efek samping dari asam uratnya. Seperti itu. Jadi, nanti boleh dilihat lagi secara tes darah mungkin asam uratnya naik. Nanti coba dilihat gejala klinisnya. Ada nggak gejala-gejala klinis untuk asam uratnya seperti mungkin nyeri pada persendian, bengkak pada persendian, seperti itu. Nah, kalau selama tidak ada, bisa jadi memang walaupun terjadi peningkatan asam urat, tapi efek samping dari si asam uratnya ini masih bisa teratasi juga dengan coklat flavanol karena tadi ada efek antiinflamasi dan juga oksidannya seperti itu. Jadi asam uratnya itu nanti akan tetap terbuang lewat ginjal. Paling kalau seperti ini suruh banyak minum air putih aja supaya asam uratnya bisa kembali turun seperti itu. Oke, baik dok. Kemudian dari Pak Edi Sampono, selamat malam untuk penderita obesitas akut tidak berdiri, apakah flavanol bisa diandalkan? Terima kasih. Ini maksudnya gimana ya? Penderita Maksudnya mungkin obesitas akut sepertinya tidak. sulit berdiri gitu ya dok ya? Oh, oke. Mungkin karena saking obesitasnya jadi nggak bisa berdiri gitu mungkin maksudnya kali ya? Nah, mungkin. Iya, itu kan sebenarnya lebih ke faktor mungkin kekuatan juga dan biasanya kalau seperti ini dampaknya tidak hanya semata-mata obesitasnya saja. Dalam artian sudah ada berdampak juga pada persendian biasanya ya. Jadi mungkin bisa jadi sudah ada cedera juga pada lutut ya, sendi lututnya sehingga tidak sanggup dalam menopang tubuh. Biasanya seperti itu, karena saking beratnya juga. Kalau seperti ini bisa dibantu dengan cocoa flavanol terutama untuk fat burner-nya, untuk menurunkan berat badan dulu supaya beban untuk tulangnya jadi tidak terlalu berat sehingga sudah bisa mulai belajar nanti berdiri lagi. Nah, itu boleh sama juga ya tadi ya seperti pertanyaannya Pak Rizal, itu boleh konsumsi mulai dari 2 kali 10 gram dulu, nanti bertahap boleh ditambahkan gitu, sesuai dosisnya, sesuai dengan kebutuhan tubuh. Oke. Oh ya, Kemudian sebentar, sama tambahan ya, kalau mau diet tetap ya teman-teman ya, kalaupun konsumsi cocoa flavanol tapi asupannya tidak dibatasi sama aja. Jadi tetap ya harus diet juga, makannya dijaga, dibatasi sambil ditambah juga dengan cocoa flavanol untuk semakin mempercepat pembakaran lemaknya gitu ya. oke. Kemudian, dari Ibu Miriata, "Malam Dok, temanku juga kolesterolnya naik katanya setelah konsumsi flavanol. Mohon penjelasannya Dok, terima kasih." Ya, kalau kolesterol memang kemungkinan bisa jadi untuk di awal itu agak naik terlebih dahulu karena memang pada saat kita konsumsi cocoa flavanol itu kan terjadi tadi ya peningkatan pembakaran lemak.
Nah, terutama lemak-lemak simpanan di dalam tubuh. Sehingga pada saat itu akan terjadi pelepasan-pelepasan lemaknya. Pelepasan-pelepasan lemak ke dalam pembuluh darah sehingga nanti supaya bisa diambil kembali untuk dimetabolisme di dalam sel. Nah, proses ini mungkin timingnya pada saat melakukan pengecekan kolesterol itu adalah pada saat terjadi pelepasan tersebut, sehingga terkesan kolesterolnya naik. Jadi seperti itu. Tapi nggak apa-apa, yang penting nanti akan bisa dievaluasi tidak hanya sekedar dari cek darahnya saja, tapi juga dievaluasi juga dari gejala klinis yang dirasakan. Pada saat kolesterolnya naik, ini ada rasa yang nggak enak nggak pada tubuhnya? Apakah ada rasa seperti pusing atau bagian tengkuknya rasanya seperti tegang. Nah, hal-hal seperti itu apakah ada atau tidak? Kalau tidak ada, berarti sebenarnya tidak masalah karena walaupun kolesterolnya sempat tinggi di dalam darah, tapi segera terproses kembali. Seperti itu. Oke, luar biasa ya dok ya. Kemudian dari Pak Muhammad, mohon maaf Dokter Winda mau tanya, sebetulnya yang dilihat dari kokoa itu kandungan kokoa murninya atau kandungan flavanolnya? Kebetulan saya ada prospek yang sudah menggunakan kokoa murni 90% yang dibeli lewat online dengan merek lain, tapi nggak tercantum kandungan flavanolnya. Apakah kokoa murni itu pasti kandungan flavanolnya itu juga tinggi? Nah, jadi begini, paling simpel sebenarnya kita untuk menilai dari kandungan flavanolnya itu bagaimana, itu adalah dari rasanya. Karena sebenarnya flavanolnya kalau dia makin tinggi, rasanya itu semakin pahit. Nah, itulah dia kalau artinya flavanolnya masih cukup tinggi karena sebenarnya yang membawa rasa pahit dari kokoa itu adalah flavanolnya. Gitu. Jadi mungkin bisa jadi kokoa murni yang dikonsumsi tersebut bisa jadi 90%. Tapi kan di sinilah yang memang menjadi paten kita adalah proses pemprosesan mulai dari biji kakaonya sampai menjadi bubuk kokoa itu dia mempertahankan metodenya prosesannya itu sudah dipatenkan bisa mempertahankan kokoa flavanolnya sampai 80%, di mana yang dari sumber lain itu tidak ada yang menggunakan metode tersebut. Jadi kalau kita mau compare antara bubuk kokoa dengan bubuk kokoa, dari segi flavanolnya jelas kita bisa pede mengatakan kalau kita lebih tinggi karena kita sudah punya paten di mana metode pembentukannya, pemprosesan yang mulai dari biji sampai menjadi bubuk kokoa, itu dia patennya bisa mempertahankan 80% dari flavanolnya dibandingkan dari yang kokoa murni ini. Jadi kalau kokoa murni yang di online yang mungkin prospek Bapak sudah konsumsi itu walaupun 90%, tapi prosesnya yang digunakan, pemprosesan dari biji kakaonya sampai menjadi kokoa murni yang 90% tersebut, itu tidak menjamin kalau flavanolnya masih ada setinggi flavanol kita. Seperti itu. Ya, oke. Baik, terima kasih ya dok ya untuk jawabannya. Kemudian dari Pak Jojo, selamat malam Dokter Winda, mau tanya flavanol ini memang bisa men-trigger asam lambung ya? Ya, betul. Karena dia tadi masih pure. Karena dia masih pure dari kokoanya, dari biji masih pure kokoa sehingga dia masih ada bawaan asamnya dari biji kakaonya sendiri. Makanya bagi beberapa orang yang memang mungkin lambungnya agak sensitif, itu bisa men-trigger asam lambungnya. Jadi kalau umpamanya memang sudah punya asam lambung, boleh konsumsi kokoa flavanolnya setelah makan aja gitu supaya nggak terlalu tertrigger asam lambungnya, dan kalaupun tertrigger kan karena sudah terisi dengan makanan jadi nggak masalah karena sudah diproses bersama makanan juga gitu. Oke. 2012. Baik dok, Dokter. kemudian mungkin Halo, dokter. bisa dibantu. Ya, halo. Oh iya, halo. 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 Oh mungkin masih ditunda kali ya dok ya. Selamat malam, Saya baca. dokter. Oh iya. Ya, Selamat selamat malam, malam, dokter. Bapak. Horas, Ya, dokter. selamat Dokter, malam. saya bertanya karena Papua sudah mau Ya, silakan Pak Yulianus. Silakan Pak. Halo, Pak Yulianus. Pak Yulianus, silakan. Halo Pak. Oke, mungkin terputus kali ya dok ya. bisa Sambil. dengar? Oh ya. Ya. Silakan Pak.
Ya, dokter, saya terlambat, minta maaf join tadi, tapi saya tertarik dengan lupus. Cobalah dokter, yang saya tahu tuh lupus itu ada kaitan dengan kekebalan tubuh dan jaringan ya, penyakitnya itu. Tapi saya ingin penjelasan detail dari dokter, itu kenapa. Kemudian lupus ini kan yang saya tahu itu tidak bisa disembuhkan. Bagaimana flavonoid bisa berpengaruh terhadap penyakit lupus itu? Sehingga meskipun tidak bisa disembuhkan, pasiennya bisa, ya katakanlah ketika konsumsi flavanol tetap aman-aman saja gitu. Terima kasih dokter. Ya, jadi sebenarnya lupus itu kan dia salah satu jenis penyakit autoimun, ya. Jadi kita punya sistem imun itu malah menyerang tubuh kita sendiri. Seharusnya kan sistem imun kita itu menyerang benda asing dari luar tubuh kita, tapi di sini yang diserang adalah justru tubuh kita sendiri. Seperti itu. Itu yang terjadi pada kasus lupus. Itu pun juga yang terjadi juga pada kasus-kasus autoimun lainnya ya. Sama aja pada prinsipnya sama, hanya beda organ yang diserang aja. Nah, di sini memang betul, itu tidak bisa sembuh, pada dasarnya tidak bisa sembuh, tapi hanya bisa dikontrol. Jadi supaya dicegah jangan sampai kumat gitu, supaya jangan sampai ter-trigger. Nah, di sini peran cocoa flavanol karena dia punya manfaat antioksidannya, itu dia akan membantu untuk menekan aktivitas dari sistem imun kita supaya tidak terlalu agresif. Nah, supaya jangan sampai karena agresivitasnya tersebut, itu bisa menyerang sel tubuh kita sendiri. Selain itu juga, cocoa flavanol itu dia memiliki efek antiinflamasi. Di mana kalau pada saat terjadi, nantinya kalau terjadi nih sel imun kita menyerang sel tubuh kita, lalu terjadi proses inflamasi di sana, sehingga itu yang akan menimbulkan gejala pada kita, itu bisa ditekan dengan cocoa flavanol karena dia memiliki efek antiinflamasinya. Jadi bisa meminimalisir perusakan sel. Jadi lebih di sana bekerjanya cocoa flavanolnya gitu. Oke dokter. Dokter, berarti saya berpikir bisa untuk HIV juga ya? Artinya dia bisa mengendalikan HIV. HIV sebenarnya bisa juga, cuman memang HIV ini agak berbeda sedikit ya Pak kalau HIV. Kalau HIV sebenarnya justru kita terjadi kelumpuhan sistem imun sebenarnya justru kejadian. Justru kebalikan dari autoimun. Kalau autoimun kita punya imun itu malah terlalu agresif. Kalau pada HIV itu justru kita seperti terlalu lemah kita punya sistem imun. Justru kalau pada HIV justru perlunya malah diperkuat untuk sistem imunnya gitu. Justru kebalikannya kerjanya ya. Tapi flavonoid bisa ya dok? Untuk HIV? Bisa, tapi tetap akan kembali harus dibantu juga Pak dengan obat-obatan juga ya. Obat-obatannya tetap perlu karena kan itu lumayan kuat ya kalau HIV kan. Itu tidak bisa hanya mengandalkan flavanol saja. Oke, Baik baik. dokter, terima kasih banyak. Horas, selamat malam. Malam. Selamat Terima malam. kasih Pak Julianus dan terima kasih Dr. Winda. Kita lanjutkan kembali ya dok. Dari Pak Oke. Edi Sampono, syaraf terjepit sudah pakai kursi roda, mau pakai flavanol, mohon caranya. Silakan dok. Oke, untuk syaraf terjepitnya tetap ya Pak, seharusnya kalau untuk syaraf terjepit, itu tidak bisa hanya mengandalkan cocoa flavanol saja. Di sini apalagi sudah sampai tidak bisa berjalan, pakai kursi roda, kalau begitu kan ini diperlukan intervensi langsung untuk, memperbaiki yang membuat si sarafnya ini terjepit. Nah, biasanya saraf ini terjepit kan justru karena tulangnya ya, tulangnya itu terlalu dijepit. Jadi justru sebenarnya kalau di sini kasusnya adalah si tulang tersebut harus diganjel supaya tidak menjepit saraf yang keluar di tengah antar tulang belakangnya tersebut. Nah, kalau itu sebenarnya tidak bisa hanya flavanol saja. Ya, biasanya kalau seperti ini harus dilakukan fisioterapi ataupun operasi. Nah, kalau di situ kalau begitu apakah kita boleh konsumsi flavanol? Boleh-boleh saja, tidak ada masalah untuk konsumsi flavanol ya, tapi bukan di situ perannya. Konsumsi flavanol lebih ke nanti untuk mempertahankan si persyarafannya, jadi tetap mensuplai darah ke persyarafannya tersebut supaya syaraf-syarafnya itu yang terjepit tadi, walaupun dalam kondisinya terjepit, itu bisa tetap bertahan karena tetap masih dapat supply. Sehingga masih bisa tetap mempertahankan tidak sampai terputus seperti itu. Kurang lebih seperti itu ilustrasinya ya. Nah, jadi lebih ke sana perannya dan juga dengan asupan yang cukup itu juga bisa mengurangi juga rasa nyerinya.
akibat dari saraf yang terjepitnya. Dan untuk konsumsinya boleh mulai dari 2 kali 5 gram, nanti boleh lebih ditambahkan lagi kalau seandainya mungkin kurang terasa signifikan untuk, rasanya, seperti itu. Tapi tetap ya, saya menganjurkan, untuk terapinya tetap, baik itu fisioterapi maupun operasi, gitu. Kalau nggak akan selesai-selesai masalah untuk syaraf terjepitnya. Oke, baik terima kasih ya, Dok. Ada yang mau bertanya nih ya, Pak Amin Usman. Halo, Pak. Halo, Pak Amin? Oh, mungkin, kita lanjutin dulu ya, Dok, ya, untuk di kolom pertanyaan dari Ibu Tifa. Selamat malam, Dokter Winda. Apakah flavanol bisa membantu menyembuhkan sakit kulit seperti stretch mark, tapi ini pada anak usia 11 tahun? Bagaimana cara konsumsi? Kalau Bu, apnya dosis. Oke, kalau ini sebenarnya sih harus dilihat dulu ya sakit kulitnya seperti apa, stretch mark-nya juga seperti apa. Ini harus perlu telaah lebih lanjut sih, apalagi masalahnya usia masih 11 tahun kan. Nah, ini perlu ditelaah lebih lanjut kira-kira ini karena apa gitu. Jadi saya juga nggak bisa, menjelaskan juga kira-kira penyebabnya apa, karena belum cukup jelas keterangan terhadap ini seperti apa gitu ya. Nah, kalau apakah boleh konsumsi flavanol ya silakan saja, tidak ada masalah karena memang flavanol juga bagus untuk kulit ya, untuk meningkatkan elastisitas karena biasanya stretch mark itu adalah masalah pada elastisitas kulit. Jadi kulit yang mengalami stretching, tapi karena dia tidak elastis pada saat dia tidak di-stretch-kan lagi, itu dia tidak bisa balik ke kondisi normalnya. Akhirnya timbullah stretch mark-nya, seperti itu. Itu makanya biasanya sih umumnya itu terjadi kalau seandainya pada ibu hamil ya, stretch mark, atau yang sebelumnya mengalami kegemukan terus sudah mulai mengalami penurunan turun drastis contohnya ya berat badannya, itu juga bisa mengalami stretch mark juga, gitu. Karena kulitnya sebelumnya stretch, tapi karena, struktur di bawahnya itu sudah mulai kosong, nah permukaannya itu jadi juga tidak elastis sehingga akhirnya timbullah stretch mark, karena mengkerut seperti itu ya. Nah, jadi ini harus jelas dulu sih sebenarnya ini, seperti apa penyakit kulitnya, gitu. Kalau seperti ini, kalau sekedar stretch mark aja secara umum itu boleh konsumsi cocoa flavanol 5 gram sehari juga cukup kok, apalagi masih usia 11 tahun kan. Selamat malam, Bu Dokter. Selamat malam, Bapak. Bapak Muhammad Yunus dari Padang nih. Ya. Ya, silakan. Ya, saya ini ada tadi calon member. Dia punya masalah dengan kanker payudara. Iya, jadi bagaimana menurut Bu Dokter dan cara pemakaian penyembuhan kanker payudara itu? Oke. Kalau untuk kanker payudara sebenarnya prinsipnya hampir sama sih ya dengan segala macam bentuk kanker atau tumor lainnya. Memang secara umum, untuk, terapi tumor ganas ya, apapun itu tumor ganasnya, memang salah satunya adalah dengan terapi antioksidan. Nah, ini boleh salah satunya kita berikan dengan cocoa flavanol, karena cocoa flavanol itu dia merupakan antioksidan yang sangat kuat sehingga bisa sangat membantu sekali dalam terapi pasien kanker. Nah, di sini nanti boleh untuk kasus, kanker payudara konsumsinya boleh mulai dari 3 kali 5 gram, nanti boleh ditambah disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari aja. Tapi tetap ya, Pak, ya, dikombinasi juga dengan obat-obatan untuk kansernya juga seperti mungkin kemoterapi maupun radioterapi. Itu nanti dia akan membantu untuk menekan aktivitas dari si sel kankernya supaya tidak terlalu agresif dan tidak semakin membesar, seperti itu. Oke, satu lagi. Ini karena di lapangan banyak kasus nih. Satu lagi, ini masalah jantung. Ada yang sudah bocor jantungnya, sudah pasang ring, sudah bebas. Apakah mereka tidak ada masalah kalau minum flavanol, Bu? Oke, justru mereka-mereka inilah, Pak, yang sangat perlu sekali untuk konsumsi flavanol.
karena memang sudah terkonfirmasi kalau memiliki masalah pada sirkulasi darahnya, pada sistem Mantap. kardiovaskularnya. Justru sangat perlu sekali karena memang udah bermasalah seperti itu. Iya, Kecuali kalau betul. yang masih belum bermasalah, oke lah masih bisa ngeles. Kok saya nggak ada masalah dengan sirkulasi darah, ibaratnya gitu kan. Iya. Kalau ini kan mereka udah jelas-jelas, udah pasang ring, sudah pasang bypass, bahkan sudah ada yang memang katup jantungnya bocor seperti itu kan. Jadi memang mereka sudah terkonfirmasi pembuluh darahnya punya masalah. Justru mereka inilah justru yang sangat perlu sekali untuk mengkonsumsi Cocoa Flavanol secara rutin gitu. Cara minumnya gimana, Bu Dok? Ya, yang ditingkatkan bertahap sesuai dengan kebutuhan aja Mas gitu. Oke, terima kasih Bu Dokter penjelasannya. Besok. Halo Bu Dokter. Halo. Halo. Ya, saya dari Makassar nih, Mbak. Oh iya, silakan Pak. Ya, gambar saya tidak muncul ini. Saya dari tadi tidak muncul gambar saya. Kelihatan gambar saya kali? Bu. Silakan Bapak. Ini start sudah. Oke, saya ingin tanya, Flavanol ini kalau dikonsumsi orang kan kami ya, kira-kira dipadukan dengan ini tidak ada masalah ya. Itu pertama. Yang kedua, selama ini konsumsi herbal kan ada istilah namanya ya, walaupun itu sedikit atau tidak. Kira-kira seperti apa kalau misalnya ada yang konsumsi, orang yang bermasalah tubuhnya konsumsi sehingga ada reaksi tidak balas, apa harus seperti apa? Nah, karena saya dengar tadi sudah banyak dibahas, saya cuma tertarik juga ya. Terima kasih itu. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang pertama, apakah boleh dikonsumsi dengan herbal lain? Justru bagus, Pak, nggak ada masalah. Ya, justru memang itu berdiri bagus, meskipun dia bagus. Justru kadang-kadang ada beberapa mungkin pengalaman-pengalaman teman-teman juga ya, konsumsi herbal A, B, C, kok kayaknya kurang efek ya. Nah, kadang-kadang itu bisa jadi kurang efek juga karena memang ada masalah pada sirkulasi darah Anda. Sehingga baik itu obat-obatan ataupun herbal yang Anda konsumsi itu tidak sampai dengan baik di target sel yang diharapkan. Nah, dengan kita konsumsi Cocoa Flavanol itu bisa membantu untuk memperlancar sirkulasi darah sehingga apapun yang kita konsumsi, baik itu dari makanan, vitamin atau herbal apapun, itu bisa lewat dengan baik dan bisa bekerja sampai di target yang diharapkan. Jadi justru nggak ada masalah kalau untuk dikombinasi dengan herbal lain. Nah, lalu tadi untuk healingnya, pada dasarnya sebenarnya begini, tentu ada beberapa kondisi healing krisis ya. Jadi di sini yang biasa dirasakan itu akan bervariasi sekali per masing-masing orang, tergantung masalahnya apa. Pada dasarnya begini, tubuh kita itu sudah, apalagi kita yang merasa sepertinya kita sehat, itu tubuh kita sebenarnya sudah menyesuaikan diri dengan kondisi yang sudah mulai menurun sebenarnya di dalam tubuh. Contoh, sebenarnya normalnya harusnya kan kita punya pembuluh darah kan luas ya. Kita punya pembuluh darah tuh harusnya tuh elastis, aliran darahnya tuh lancar, pembukaannya tuh lebar, harusnya kan seperti itu. Tapi mungkin sudah mulai mengalami penurunan, sudah mulai ada penyempitan-penyempitan pada pembuluh darah kita. Cuman karena ini prosesnya tidak langsung atau tidak mendadak, tapi bertahap secara bertahun-tahun, lama-lama tubuh kita mengalami penyesuaian. Sehingga kita pun menganggap walaupun kita kekurangan aliran darah, tapi kita merasa itu normal saja. Padahal sebenarnya itu tidak normal. Nah, jadi pada saat kita mengkonsumsi Cocoa Flavanol, di mana dia manfaatnya itu bisa untuk dilatasi pembuluh darah atau melebarkan pembuluh darah kita, sehingga pada saat di pembuluh darah kita yang sempit tersebut tiba-tiba dilebarkan kembali oleh Cocoa Flavanol, itu kita biasanya bisa jadi kita merasa kaget. Kenapa? Karena tiba-tiba yang biasanya kita sudah terbiasa dengan kondisi yang sempit, tiba-tiba dibuat lega,
itu tubuh kita bisa agak kaget. Nah, itu biasanya reaksi yang kita rasakan bisa macam-macam. Ada beberapa yang rasa seperti oyong ya, atau jadi pusing karena itu dia, tiba-tiba alirannya jadi banyak. Ya, mau Nah, ini. itu ada hal-hal nanti yang bisa ditemukan seperti itu, teman-temannya ya. Bisa macam-macam. Ada juga mungkin yang berapa keluhannya, kok saya setelah konsumsi cocoa flavanol jadinya ini ya, apa namanya, bawaannya ngantuk. Nah, sama juga halnya seperti itu juga. Karena memang sebenarnya selama ini tubuh kita itu sudah menyesuaikan kondisi dengan yang jelek. Nah, sudah menyesuaikan diri dengan kondisi yang jelek. Jadi begitu dikasih yang bagus malah jadi menolak seperti itu. Jadi itulah reaksi-reaksi healing krisis yang mungkin nanti dialami. Tapi biasanya itu prosesnya nggak lama, cuman sebentar aja karena tubuh masih kaget aja untuk menyesuaikan diri. Nanti setelah tubuh kita menyesuaikan diri itu nanti akan membaik lagi gitu. Oke, baik, Dokter Indah. Kemudian saya akan bacakan kembali ya Dok dari kolom Malam, kolom Dokter. chat. Malam. Ya, Bu Dokter, saya dengan Aci mau tanya nih Dok. Ya Bu. Ada customer saya yang konsumsi Flavanol sudah 3 hari dan dia ada keluhan diabetes. Tapi setelah konsumsi ini 3 hari, 1 hari 3 kali minum, kenapa dia semakin lemes ya Dok? Gimana? Tadi sempat Dia hilang suaranya. diabetes. Terus dia konsumsi Flavanol ini sudah 3 hari. 1 hari minumnya 3 kali. Pagi, siang, sama malam. Nah, ini yang kondisinya itu gimana ya Dok? Oke. Ininya gimana Bu? Untuk obat diabetesnya, makannya, seperti ya gimana? Memang dia sempat stop sih obat diabetesnya. Karena dia memang mau concern coba dengan Flavanol gitu Dok. Oh, nggak Oh boleh. gitu. Jangan. Seperti tadi sama juga ya, tubuhnya sudah terbiasa dengan kondisi tersebut. Kalau mendadak itu akan kaget. Ya, nggak boleh langsung melepas begitu saja. Bertahap dulu. Biarkan dulu tubuh menyesuaikan diri, mengenal diri dulu dengan cocoa flavanol, baru nanti bertahap. Dan itu juga bertahap boleh sih, nanti pelan-pelan dosis obatnya diturunkan, tapi harus harus berdasarkan dari hasil lab. Jadi harus evaluasi juga dulu ya, langsung dilepas-lepas aja nggak boleh, itu berbahaya. Apalagi dia kalau sudah konsumsi obat diabetesnya sudah sampai penggunaannya insulin atau mungkin udah konsumsinya udah lebih dari 10 tahun. Nah, itu jangan langsung dilepas begitu saja. Ya. Jadi tetap harus kombinasi dulu sama obat diabetesnya. Seenggaknya mungkin dites dulu 30 hari, evaluasi nanti cek lab. Biasanya kan kalau diabetes kan rutin ya, tiap bulan itu cek gitu kan. Nanti pas check up setelah 30 hari coba dievaluasi hasilnya seperti apa. Nanti kalau kira-kira sudah mulai terlihat progres ini agak membaik, baru boleh bertahap. Bertahap tapi jangan langsung dilepas semua. Tapering off. Jadi istilahnya tapering off. Jadi bertahap, umpamanya dikurangin dulu 75%, jadi 50%, baru 25%, bertahap dikurangin aja. Jangan langsung dilepas begitu saja. Karena itu bisa malah berbahaya. Karena tubuhnya tadi ya, seperti saya bilang, masih belum kenal sama cocoa flavanol, masih baru menyesuaikan diri. Kalau langsung dilepas gitu aja nanti terlalu kaget, kasihan badannya. Oke, Gitu. baik Dok. Kita bacakan kembali yang di kolom komentar, kolom chat dulu ya Dok ya. Karena pertanyaannya masih banyak. Kemudian dari Ibu Yeni, malam Dok, untuk sakit mata pterygium, lemak di mata bisa nggak dengan flavanol dan dosisnya berapa? Terima kasih. Oke, kalau ini sebenarnya sih tidak spesifik ya dengan flavanol. Kalau ini kan memang dia lebih sifatnya itu memang lebih ke genetik aja. Jadi sebenarnya sih tidak terlalu berdampak sih dengan cocoa flavanol kalau untuk pterygium seperti itu. Tapi kalau untuk konsumsi flavanol ya boleh-boleh saja karena kan masalah kesehatan kan tidak hanya masalah di mata aja kan. Bisa pasti dia juga punya masalah di sirkulasi darah juga. Jadi tetap boleh untuk konsumsi cocoa flavanolnya gitu.
Oke, baik. Kemudian dari Pak Richard di Pekanbaru, malam dok, cocoa flavanol yang diseduhkan dengan air hangat sama air panas 50 sampai 60 derajat, apa manfaatnya sama atau semakin panas airnya akan semakin banyak kandungan flavanolnya yang hilang? Silakan Dokter Winda. Oke. Sebenarnya sih kalau cuman beda-beda masih tetap panasnya itu masih di bawah 80 derajat sih sama kok kadar flavanolnya, tidak ada yang tidak semakin sedikit atau tidak semakin banyak yang rusak, enggak kok. Tetap yang penting selama dia masih di bawah 80 derajat masih oke. Oke, baik. Kemudian dari Pak Komarudin, selamat malam Bu Dokter. Apakah cocoa flavanol bisa untuk penyembuhan ambeien? Kalau bisa berapa takarannya untuk konsumsinya? Silakan Dokter Winda. Nah, kalau pada saat sedang sorry, ini kayak ada feedback. Kalau pada saat justru kalau sedang lagi perdarahan ya, ambeinya sedang perdarahan, justru jangan konsumsi cocoa flavanol dulu ya, karena itu malah bisa membuat perdarahannya malah makin banyak. Karena tadi kan cocoa flavanol itu dia membuat pembuluh darah kita itu jadi lebih melebar. Nanti kalau pada saat perdarahan kita konsumsi cocoa flavanol, itu malah perdarahannya bisa makin banyak. Nah, jadi untuk saat lagi perdarahan. Tapi kalau sudah tidak aktif perdarahannya, itu boleh konsumsi cocoa flavanolnya. Untuk menjaga dia punya pembuluh darah itu bisa cepat sembuh dan juga bisa lebih elastis supaya nggak gampang pecah. Jadi untuk mencegah terjadinya ambeien berulang, lebih ke situ. Nah, untuk takaran konsumsinya pada dasarnya sih mulai juga dari 5 gram, nanti boleh disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Boleh ditambah sitas dari kondisi tubuhnya ya, gitu. Oke, terima kasih dok ya. Kemudian selanjutnya dari Bapak Landung, selamat malam dok. Kalau penderita varises, apa bisa penyembuhan minum coklat flavanol? Dan berapa kali minumnya? Terima kasih dokter. Silakan dok. Nah, varises juga boleh sih ya untuk konsumsi cocoa flavanol, tapi tetap ya varises ini tidak bisa hanya berdiri dengan flavanol saja. Kita perlu juga ada tambahan-tambahan hal juga seperti pemakaian seperti seperti kaos kaki ya, untuk membantu untuk menopang juga dia punya pembuluh darah, aliran darahnya itu supaya bisa balik. Nanti di situ perannya cocoa flavanol untuk membantu elastisitas pembuluh darahnya supaya nggak terlalu tekanannya itu tidak terlalu loss gitu ya. Jadi bisa aliran darahnya balik ke jantungnya itu bisa lebih baik. Nah, kalau untuk konsumsinya itu boleh mulai dari 2 kali 5 gram. Nanti boleh disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Oke, terima kasih. Kemudian dari Bapak Andi Putrawijaya, malam dok mau tanya, flavanol apa ada juga khasiatnya untuk penderita batu ginjal? Silakan dokter Winda. Oke, kalau untuk batu ginjal itu cocoa flavanol itu sih, tidak terlalu berefek untuk memecahkan batu ginjalnya ya. Batu ginjalnya sih tetap harus diproses tersendiri, tapi cocoa flavanol itu bisa membantu untuk meminimalisir kerusakan akibat dari batu ginjalnya, gitu. Jadi supaya dia punya ginjal itu tidak gampang rusak karena tadi sedang ada batu ginjal di situ, gitu. Jadi untuk, menjaga aliran darahnya juga tidak makin berat, seperti itu ya. Jadi lebih ke sana sih perannya nanti. Oke, baik. Kemudian dari Pak Johannes dari Duri, selamat malam dokter Winda. Kenapa seorang yang sudah pernah diamputasi jari kaki dan jangka waktu tidak lama setelah itu diamputasi sampai lutut? Nah, seberapa cepat penyebaran dari efek diabetes? Terima kasih dok. Cepat sekali. Itu dia kenapa biasanya dokter menganjurkan walaupun lukanya mungkin tadi ya di derajatnya masih mungkin derajat 1 atau derajat 2, tapi sudah dianjurkan langsung diamputasi. Kenapa? Karena memang begitu dia sudah bertemu dengan pembuluh darah, itu dia akan kontrolnya sudah susah, penyebarannya bisa sangat cepat sekali untuk meluas. Makanya kenapa kalau bisa ya jangan sampai jatuh ke kondisi tersebut ya. Itu sangat dianjurkan demikian gitu. Karena kalau dia sudah masuk ke sirkulasi darah,
itu si bakterinya itu sudah langsung masuk ke dalam pembuluh darah, itu dia lebih gampang menyebarnya. Dan sebenarnya sih kalau hanya sekedar amputasi masih mending ya. Yang paling takut itu kita justru kalau seandainya terjadi sepsis atau infeksi di darahnya sendiri, di mana itu sangat mengancam nyawa sekali. Jadi justru malah yang lebih dihindarkan adalah sepsisnya sebenarnya. Makanya kenapa amputasinya bisa lebih jauh. Padahal mungkin derajat lukanya itu masih di derajat 1 atau derajat 2. Tapi sudah langsung dipotong sampai amputasinya sampai di lutut seperti itu. Oke. Kemudian dari Ibu Rifda Harmiana, malam Dokter Winda, flavanol bisa menyuburkan kandungan nggak? Makasih dok. Sebelumnya dok, saya Mbak Rita dari Bekasi. Oh iya, Bu Rita, silahkan Dokter Winda. Oke, kalau cocoa flavanol sebenarnya kalau untuk kesuburan bisa juga sih, walaupun tidak langsung ya. Jadi nanti dia perannya itu bisa untuk apa bilangnya ya? Jadi antioksidannya dari cocoa flavanol itu dia bisa membantu untuk menjaga kualitas dari ovum dan spermanya supaya tetap baik. Nah, nanti si ovum dan spermanya ini kalau bagus, kualitasnya bagus dan itu kan bisa membuat probabilitas terjadinya pembuahan itu bisa semakin tinggi. Jadi lebih ke sana perannya untuk meningkatkan dari potensi kesuburan. Oke, baik. Kemudian dari Pak Ahdiagus, malam dok, untuk kasus gagal ginjal sebaiknya berapa gram minum flavanol per harinya? Oke, kalau untuk gagal ginjal sih yang kita anjurkan itu konsumsinya itu mulai dari 3 kali 5 gram ya. Cuma nanti untuk perhatian aja, untuk kasus gagal ginjal, itu baiknya untuk konsumsinya itu jangan terlalu banyak airnya, gitu. Paling itu aja dibatasi untuk jumlah airnya aja, karena kan kalau pada gagal ginjal kan ada batas asupan cairan hariannya kan, jadi jangan kasihan juga kalau habis nanti hanya untuk ngocok cocoa flavanol aja gitu. Oke, baik. Kemudian dari Bu Aci, selamat malam dok. Mau tanya kalau untuk program hamil bagaimana ya dokter? Terima kasih. Untuk program hamil sama sih ya tadi ya, seperti tadi juga untuk basic-nya adalah untuk kesuburan. Jadi memang lebih untuk membantu kualitas sih ya, menjaga kualitas dari ovum dan spermanya supaya tetap bagus dan tidak gampang rusak karena faktor radikal bebas ataupun yang lain-lainnya gitu. Jadi di sini boleh untuk konsumsinya bisa mulai dari 2 kali 5 gram boleh, nanti disesuaikan aja, boleh ditambah sesuai dengan kebutuhan. Oke, kemudian dari Ibu Eka Saputri. Selamat malam Dokter Winda, saya baru konsumsi coklat flavanol dan di saat baru minum badan terasa keringetan, tapi denyut jantung jadi berdebar agak cepat. Kenapa ya dok? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya, itu karena tadi respon tubuh ibu selama ini punya pembuluh darah itu sudah mulai menyempit. Nah, karena sudah mulai menyempit, begitu konsumsi cocoa flavanol, itu dia menjadi lebih melebar pembuluh darahnya. Nah, pada saat melebar, volume darah jadi lebih terkesan kurang. Sehingga jantung untuk kembali mencukupi kebutuhan akan asupan cairan tersebut sehingga memompanya jadi lebih kencang. Jadi lebih ke situ sih. Tapi itu sebenarnya nggak apa-apa juga. Itu memang reaksi-reaksi awal ya untuk pada saat di awal konsumsi. Karena dia tadi berusaha untuk menyesuaikan diri dulu. Nanti setelah penyesuaian nanti sudah nggak berdebar-debar lagi kok. Baik, kemudian dari Pak Muhammad Samsul Arifin. Satu lagi Dokter Winda, saya punya teman kerja, kebetulan anaknya masih balita umur 2 tahun, habis jatuh duduk. Setelah kurang dari 1 minggu tidak bisa jalan dan kakinya tidak bisa digerakkan. Dan kalau digerakkan terasa sakit dan tidak bisa kembali. Setelah diperiksa dan dironsen tidak terjadi masalah pada tulangnya. Apakah itu bisa jadi penyebab dari syaraf atau ototnya ya dok? Dan apakah flavanol ini bisa membantu? Dan bagaimana cara konsumsinya untuk anak balita usia 2 tahun? Terima kasih.
Nah, di sini sebenarnya penyebabnya sih, kalau bukan karena tulang, memang kemungkinannya kalau tidak karena saraf ataupun otot. Jadi memang mungkin boleh dicek lebih lanjut lagi ya. Kalau seandainya tidak ditemukan masalah pada saat di ronsen, mungkin boleh dilakukan MRI untuk melihat apakah, kondisi pada syaraf dan ototnya bagaimana, mana tahu ada defek juga di sana. Nah, kalau untuk konsumsi flavanol sih untuk kasus ini sih boleh saja ya untuk memastikan supaya asupan, supaya asupan darahnya, asupan nutrisinya ke area persyarafan maupun ototnya itu bisa dijaga tetap baik. Walaupun sebenarnya kalau untuk anak usia 2 tahun, sebenarnya basically harusnya sih masih oke ya untuk saluran untuk, pembuluh darahnya. Cuman kalau mau diperbantukan boleh juga. Untuk dosisnya tidak perlu terlalu banyak ya, cukup 1 kali 3 gram saja. Nah, untuk konsumsi terserah boleh dicampur ke dalam susunya juga boleh. Dicampur ke susunya aja sih biasanya ya, tapi mungkin susunya kan biasanya kalau susu bayi kan juga kan nggak terlalu panas kan, cukup anget-anget aja itu boleh dikasih, dicampurin. Oke, kemudian dari Bapak Bob Kana, selamat malam dok. Kenapa flavanol bisa klaim menyembuhkan berbagai macam penyakit? Wah, silakan dokter Winda. Flavanol tidak pernah mengklaim bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Justru itu salah. Ya, flavanol tidak bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tapi flavanol bisa berkontribusi dalam proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Kenapa? Karena flavanol itu dia bekerjanya justru pada sirkulasi darah, pembuluh darah. Di mana pembuluh darah itu merupakan akses utama ke seluruh titik, seluruh sel di dalam tubuh kita. Makanya kenapa dia bisa berimpact di segala macam penyakit, di organ-organ manapun itu, di sel-sel manapun itu. Karena semua sel lewat pembuluh darah. Asalkan kita punya pembuluh darah baik, pembuluh darah yang bagus, maka penyembuhan-penyembuhan di segala macam area di tubuh kita itu juga bisa lebih baik. Nah, itulah terkesan seperti flavanol justru yang menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut, padahal tidak. Flavanol hanya memberikan kontribusi, ya, hanya memberikan kontribusi, sebagian kontribusi bagi penyembuhan penyakit-penyakit tersebut. Tetap untuk prosesnya itu tidak sesederhana hanya penggunaan flavanol semata. Tetap harus dikombinasi dengan pengobatan utama dari untuk yang targetnya spesifik pada masalah-masalah penyakit tersebut sendiri gitu. Oke dok, pertanyaannya sudah habis dok. Nah ini kita ada video yang menarik sekali ya. Bisa tambah 1 kah? Oh iya, sebentar ya Ibu ya. Kita tonton video ini bersama-sama dulu ya Bu ya. Baik, luar biasa sekali ya dok ya. Untuk member FAI ya, keren banget ya. Mungkin masih ada yang ingin bertanya? Halo. Iya Mbak, saya. Oh iya, silakan Ibu. Silakan Ibu. Oke, makasih. Selamat malam semuanya dan selamat malam Bu Dokter. Selamat malam. Kasih.
yang pertanyaan saya, suami saya kan sementara konsumsi herbal juga, produk dari perusahaan lain. Kemudian eh, dia dampingi dengan flavonol juga. Cuman jadi yang pertanyaan saya, kira-kira bisa berapa jeda waktunya ya dok untuk konsumsinya? Paling bagus sih dikasih jeda 2 jam, Bu. 2 jam. Meskipun sama-sama herbal, Dok. Iya, karena kita sebenarnya sih digabung nggak ada masalah. Tapi kalau Ibu pisahkan, Ibu bisa lebih enak mengevaluasinya. Kalau digabung, nanti kalau terjadi reaksi, kita nggak tahu gara-gara yang mana kan? Gitu. Jadi kasih kesempatan satu persatu untuk memberikan efek terlebih dahulu. Sekitar 2 jam ya. Selamat malam Bu Dokter. Iya. Bu Dokter, saya dari Pekanbaru, Yanti. Saya mau menanyakan Bu Dokter, untuk flavanol apabila wajahnya ada flek hitam, apakah itu dapat kita masker untuk berapa kali? Ya, boleh Bu dipakai masker untuk kasus flek hitam terutama ya. Tapi untuk beberapa kalinya itu nanti akan tergantung lagi karena flek itu sebenarnya proses yang memang alami dilakukan sama kulit kita. Jadi memang kulit kita itu dia akan selalu memproduksi melanin. Jadi walaupun mungkin flek yang sekarang sudah hilang, itu bisa akan terbentuk flek yang baru lagi. Jadi akan terus berputar ulang seperti itu. Nah, kuncinya adalah jangan lupa pakai sunblock. Jadi ibarat kata saya selalu menganjurkan percuma kita tangani flek yang sekarang, kalau kita tidak rajin pakai sunblock sama aja, akan timbul-timbul lagi. Oh begitu, Gitu. berarti untuk takaran tidak ditentukan ya Bu? Takarannya tidak ditentukan, secukupnya aja, tergantung luas wajah masing-masing. Biasanya sih sekitar 10 graman ya, kurang lebih ya. 10 gram, lalu dikasih, bahkan kadang-kadang ada yang nggak sampai 10 gram ya, 5 gram saja juga cukup sih sebenarnya ya, 5 gram aja. Terus agak dikasih air sedikit, jadi agak supaya lebih kental, lalu oleskan aja di seluruh wajah. Nah, nanti itu boleh dilakukan seminggu sekali. Jangan lupa setiap pagi harus pakai sunblock, dan jangan lupa sunblocknya di reapply, karena suka males tuh reapply sunblock. Oh, berarti, mohon maaf Bu Dokter, berarti setelah kita cuci muka menggunakan air bersih, membersihkan yang kita masker tadi, baru boleh pakai sunblock apa sebelumnya? Sesudahnya. Sunblock kan nggak perlu Sesudahnya. dibilas. Iya. Oh gitu. Berarti untuk wajah berjerawat juga bisa ya? Jerawat juga bisa. Berarti kalau di masker timingnya sekitar berapa lama Bu Dokter? 15 menit atau 20? Biasanya 15 sampai 20 menit aja cukup kok. Oh 15 sampai 20 menit ya. Karena ada apa saya bertanya, jadi saya harus menjelaskan detail juga kan Bu Dokter, makanya lebih bagus bertanya pada Bu Dokter. Siap. Terima kasih ya Bu Dokter atas sama-sama Ibu Yanti. Oke, Selamat malam. Selamat malam. Selamat Masih malam. boleh bertanya. Selamat malam Ibu Dokter. Malam Bapak, Ada silakan. Ini mau bertanya, manfaat atau apa efek-efek positif cocoa flavanol untuk penderita ISK, infeksi saluran kemih, atau yang pernah menderita ISK itu. Itu satu, pertanyaan satu, efek positifnya, manfaatnya untuk penderita ISK atau yang pernah mengalami begitu, Dok. Lalu yang kedua, manfaat atau efek positif untuk penderita asam lambung atau yang pernah mengalami asam lambung. Itu aja, Dok, 2 pertanyaan. Terima kasih. Oke, baik. Selamat malam. Malam. Ini untuk pertanyaan terakhir ya Dok ya. Ya. Nah, untuk kasus ISK, sebenarnya ISK itu kan infeksi, ya. Pada dasarnya dia ada infeksi. Jadi tetap untuk pengobatannya itu adalah menggunakan antibiotik.
gitu ya. Dan untuk mencegahnya itu lebih ke hygiene. Sebenarnya ISK itu karena persoalan hygiene kok, hanya faktor kebersihan saja gitu ya. Jadi kita harus menjaga pola, harus memperhatikan pola pembersihan di area genitalia supaya mencegah jangan sampai terjadi ISK berulang. Jadi lebih ke sana sih. Jadi kalau cocoa flavanol sih tidak terlalu berdampak ya, tidak terlalu spesifik untuk ke arah ISK. Seperti itu. Hanya palingan ya sebatas untuk, menekan inflamasinya aja supaya nggak terlalu nyeri, hanya sebatas itu aja. Di luar itu sih nggak ada, karena memang itu bakteri. Jadi memang harus dengan pemberian antibiotik. Dan setelah itu nanti untuk penjagaannya adalah lebih ke, bagaimana hygiene-nya saja, sebatas itu. Nah, lalu kalau untuk kasus asam lambung, di sini cocoa flavanol dia memang perannya lebih basically sebenarnya asam lambung itu juga dibutuhkan ya sebenarnya di dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya yang bermasalah itu bukan di asam lambungnya sebenarnya. Jadi yang bermasalah itu sebenarnya adalah terjadi perlukaan pada dinding lambung kita. Sehingga pada saat asam lambung dihasilkan, asam ketemu sama luka, perih. Nah, sebenarnya seperti itu gitu ya. Jadi kalau asam lambung itu mah sebenarnya memang dibutuhkan di dalam tubuh kita untuk pertama untuk mematikan bakteri-bakteri yang mungkin terbawa di dalam makanan kita. Selain itu juga kan itu nanti berguna untuk mengolah makanan kita. Ya, mengolah makanan kita untuk supaya mengeluarkan enzim-enzim di dalam makanan kita supaya bisa diserap nanti nutrisinya. Memang sebenarnya itu asam lambung dibutuhkan hanya karena kita kebetulan memiliki luka ya pada dinding lambung kita, lalu pada saat asam lambungnya dikeluarkan ketemu sama luka tersebut sehingga rasanya perih. Nah, jadi cocoa flavanol nanti perannya lebih untuk membantu mempercepat proses penyembuhan luka di dinding lambung tersebut. Jadi perannya lebih ke sana sebenarnya. Cuman memang pada dasarnya apapun yang masuk ke dalam lambung kita itu akan men-trigger asam lambung. Apapun itu. Apakah itu cocoa flavanol ataupun makanan. Jadi sebenarnya itu memang refleks pada lambung kita. Jadi lebih ke sana sih perannya ya. Nah, untuk cocoa flavanol lebih ke membantu untuk penyembuhan lukanya supaya nanti kalau lukanya sudah lebih membaik, itu kita punya asam lambung pada saat keluar itu tidak ketemu sama lukanya sehingga tidak menimbulkan rasa yang tidak nyaman pada perut kita seperti itu. Oke, baik. Sepertinya sudah selesai ya dok ya untuk seminar malam ini. Pertanyaannya luar biasa semua dan semuanya antusias ya dok ya. Sudah jam 9 lewat juga, kita akhiri saja ya dok untuk Zoom malam hari ini. Terima kasih Dokter Winda, terima kasih Sama-sama. Sinta, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Adi, terima kasih. Thank you dok. Terima kasih Dokter Winda, Mbak Diana. Iya, Terima kasih semua. Terima kasih Dian. Ya, terima kasih. Thank you Dr. Winda, thank you Diana. Ya, terima kasih Pak Adi. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Stay healthy Mbak everyone. Diana semuanya. Terima Tetap sehat kasih. ya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Dokter Winda. Oh, ada Bu Ime, Bu Dea. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Ada yang nobar nih ya, ada yang zumbar ya. Ada zoom bareng. Terima kasih Dokter Winda cantik. Terima kasih. Selamat malam ya. Terima kasih. Yang masih di jalan hati-hati di jalan ya. Oke Dokter Winda. Ada Pak Marcel. Halo Pak Marcel. Terima kasih Pak Iman. Terima kasih Pak Yelmi. Oh, ada Pak Iswandi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.